Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sejahtera. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu dosen Febrianti selaku pembimbing kami dan kepada semua teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan kelompok kami yang beranggotakan saya Fitria Salafiyah dan teman saya Pulau Novia Lorna Ekasari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian sebagai selaku peserta didik, mungkin belum mengetahui bagaimana cara sebelum kemerdekaan, cara masyarakat Indonesia menerima pendidikan. Nah, selanjutnya akan kami bahas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional. Nah, Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional yaitu ada dua, Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Lembaga pendidikan sebelum kemerdekaan ada Lembaga Pendidikan Perguruan Taman Siswa, ada Ruang Pendidikan Ines Kayu Tanam, dan Perguruan Muhammadiyah maupun Diniyah Putri Padang Panjang. Yang pertama, Perguruan Taman Siswa. Nah, Perguruan Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Perguruan ini didirikan dalam bentuk yayasan. Latar belakang pendirian adalah bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelumnya tidaklah diperuntukkan bagi kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan politik kolonial Belanda, maupun Mr. C. T. Van den Venter mengatakan untuk penebusan dosa kepada rakyat, padahal aslinya itu tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan politik kolonial Belanda. Kemudian ada Azas Pendidikan Taman Siswa. Nah, Azas Pendidikan Taman Siswa ini ada 6 poin. Yang pertama, setiap orang berhak mengatur hidupnya sendiri, yaitu setiap orang berhak mengatur hidupnya sendiri dengan mengingat persatuan dalam perkehidupan umum. Yang kedua, pendidikan yang merdeka. Nah, yang dimaksud pendidikan yang merdeka yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah menjadikannya merdeka batinnya maupun merdeka batin dan rohaninya. Ketiga, kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah pendidikan hendaklah didasarkan pada keadaan dan kebudayaan Indonesia yang selaras. Nah, yang keempat, pendidikan diberikan secara menyeluruh, yaitu pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Nah, kemudian berdikari. Nah, yang dimaksud berdikari yaitu kita harus bekerja pada kekuatan sendiri. Kita harus mampu memikul semua beban dengan uang sendiri. Karena pendidik hendaklah mendidik dengan sepenuh hati, ikhlas, dan bersabar. Yang terakhir, pendidik hendaklah mendidik dengan sepenuh hati, ikhlas, dan bersabar. Dasar Taman Siswa. Dasar Taman Siswa ini disesuaikan dengan kondisi bangsa yang telah merdeka pada tahun 1947, sehingga kata azas diganti dengan dasar. Dasar ini disebut dengan Pancadharma yang terdiri dari kebudayaan, kemerdekaan, kodrat alam, kemanusiaan, dan kebangsaan. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan merupakan keharusan dalam memelihara nilai-nilai kebudayaan nasional ke arah kemajuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengenalkan kepada anak dan memberi kesempatan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kedua, kemerdekaan, yaitu syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak, agar memiliki pribadi yang kuat dalam berpikir dan bertindak. Kemerdekaan menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi anak untuk bisa seimbang dan selaras dengan kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kodrat alam, yaitu sebagai perwujudan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan alam semesta ini. Manusia tidak dapat terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Adanya kekuatan untuk bekal kehidupan demi pemeliharaan dan kemajuan hidupnya, sehingga tercipta pribadi anak yang dapat mencapai keselamatan dalam hidupnya baik individu maupun bermasyarakat.
Yang keempat, kemanusiaan, yaitu tiap-tiap manusia timbul dari keluhuran akal budinya. Dasar akal budi menimbulkan rasa cinta kasih anak terhadap sesama temannya dan sesama makhluk Tuhan. Terakhir, kelima, kebangsaan, yaitu adanya rasa satu dengan bangsanya sendiri dalam suka maupun duka, dalam kehendak mencapai kebahagiaan lahir dan batin seluruh bangsa, mengajarkan kepada anak untuk menghargai bangsa lainnya walaupun berbeda-beda. Tujuan perguruan taman siswa yaitu menciptakan manusia merdeka lahir batin, supaya manusia merdeka lahir batin adalah manusia yang mampu mewujudkan kemanusiaannya itu, yakni manusia yang mampu untuk senantiasa membudayakan dirinya demi kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan kata lain, manusia merdeka lahir dan batin adalah manusia yang mampu untuk senantiasa mewujudkan kemanusiaannya. Kemudian semboyan taman siswa. Nah, semboyan taman siswa ini ada 6. Yang pertama, suci tata ngesti tunggal. Yang kedua, bibit bebet bobot. Dan yang ketiga, ingarsu tuludo. Itu sama dengan ing madya mangunkarso dan tuturi handayani. Yang keempat, lebih baik mati terhormat daripada hidup dinista. Yang artinya tingkah laku dan budi luhur harus ditumbuhkan. Nah, terus rawe-rawe rantas malang-malang punting, yang artinya segala sesuatu yang merintangi akan hancur jika mempunyai kemauan yang teguh. Nah, dan yang terakhir, neng ning nung nang, yang artinya ketenangan menimbulkan kejernihan pikiran yang menuju kepuasan batin dan membawa kemenangan. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan taman siswa pada saat itu. Nah, yang pertama ada Taman Indria. Taman Indria ini yaitu taman kanak-kanak umur sekitar 5 tahun. Pada masa ini, anak-anak diberikan segala bentuk permainan yang dapat mendidik tubuh dan panca inderanya. Kedua, taman anak, yaitu sekitar kelas 1 sampai 3 SD, yaitu umur 8 sampai 10 tahun. Dengan memberikan pelajaran yang bersifat mendorong pertumbuhan jasmani dan menyuburkan rohani. Pelajaran bahasa dan seni, serta adat istiadat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Ketiga, taman muda, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, sekitar umur 11 sampai 14 tahun, yang dimana menekankan pendidikan jasmani menuju kesehatan, kekuatan, dan kecakapan membela diri, pengetahuan agama dan seni untuk olahraga fikir dan perasaan, serta membina moral. Berikutnya taman dewasa, yaitu setingkat SLTP, sekitar umur 15 sampai 18 tahun. Lanjutan dari pengajaran dan pembiasaannya baik jasmani, pikiran, rasa, dan kemauan untuk menyempurnakan bakat yang ada. Anak bekerja sendiri dan banyak kemerdekaan, tetapi harus dengan disiplin yang keras dari anak. Taman dewasa atau taman madya. Nah, setingkat SLTA atau sekarang dikenal dengan SMA, sekitar umur 19 sampai 21 tahun. Pada masa ini, kesempatan untuk memperdalam kecerdasan jiwa dengan tuntutan mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu adab, serta pengetahuan tentang watak dan budi pekerti. Terakhir, taman guru. Taman guru yaitu tingkatannya B1, B2, B3, dan taman guru Indria. Lanjutnya, lembaga pendidikan berjiwa nasional yaitu Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Nah, yang di sini dimaksud ruang pendidikan yaitu suatu tempat yang luas yang digunakan untuk belajar dan mengajar, yang bukan hanya terbatas pada adanya guru murid, tetapi dapat dilaksanakan dari pengalaman dan kehadiran alam di sekitarnya. Selanjutnya, azas ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Di dalam ruang pendidikan INS Kayu Tanam yaitu terdapat azas berpikir logis dan rasional, kedua, keaktifan atau kegiatan, ketiga, pendidikan masyarakat, keempat, memperhatikan pembawaan anak, kelima, menentang intelektualisme.
Kemudian tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Tujuan didirikan yaitu untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab, terakhir mengusahakan sendiri dalam pembiayaan. Berikut Perguruan Muhammadiyah. Perguruan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah dengan berbagai sekolahannya didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Latar belakang berdirinya pendidikan Muhammadiyah yaitu kerusakan di bidang kepercayaan agama, akidah umat Islam. Kedua, kebekuan dalam bidang hukum fikih. Ketiga, kemunduran dalam pendidikan Islam. Keempat, kemajuan sending Kristen dan misi Katolik. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah yaitu baik budi, alim, dan beragama. Kedua, membuat siswa luas pandang dan ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum, dan membuat siswa bersedia berjuang demi kemajuan masyarakatnya. Dasar pendidikan Muhammadiyah yaitu ada 5. Pertama, tajdid atau maksudnya pembaharuan. Yang kedua, bimbingan kemasyarakatan. Yang ketiga, aktivitas yaitu berupa kegiatan-kegiatan. Yang keempat, kreativitas yaitu daya cipta. Dan kelima, optimisme. Lembaga pendidikan berjiwa nasional sebelum kemerdekaan yang terakhir yaitu Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, yaitu didirikan oleh Rahma El Yunusiah pada tanggal 1 November 1923 di Padang Panjang. Tujuan pendidikan Diniyah Putri Padang Panjang ini yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidikan yang cakap serta aktif bertanggung jawab terhadap tanah air atas dasar pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang didirikan Diniyah Putri ini karena rasa tidak puasnya terhadap Diniyah School yang didirikan pada tahun 1915 oleh kakak kandungnya Zainuddin Labai. Dasar pendidikan Diniyah Putri didasarkan pada ajaran Islam dan berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya jenis pendidikan Diniyah Putri Padang Panjang, yaitu saat itu jenis pendidikannya yaitu pertama sekolah menyesal. Sekolah menyesal, setelahnya sekolah taman kanak-kanak. Setelah itu sekolah Diniyah Putri Rendah. Dan yang keempat sekolah Diniyah Putri bagian A. Selanjutnya sekolah Diniyah Putri bagian B. Dan selanjutnya sekolah Diniyah Putri bagian pertama atau DPM bagian C. Lama belajarnya selama 2 tahun. Selanjutnya sekolah Kuliatul Muamalat Al-Islamiyah atau KMI, lama belajarnya sekitar 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Terakhir yaitu lembaga pendidikan berjiwa nasional setelah kemerdekaan. Pada saat setelah kemerdekaan, banyak tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Puysen. Dari beberapa tokoh barusan, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur di era reformasi, yakni setelah tahun 1998. Lahir kurikulum berbasis kompetensi baik tahun 2004, 2006 maupun 2013. Perkembangan zaman ini melahirkan lembaga pendidikan baru dan membuat lembaga pendidikan berjiwa nasional sebelum kemerdekaan tersebut mengikuti perkembangan pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu pembaharuan program dan pengelolaan pendidikan secara eksplisit dicantumkan pada Undang-Undang Pokok Pendidikan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikut contoh lembaga pendidikan berjiwa nasional saat ini, salah satunya Muhammadiyah.
Muhammadiyah. Setelah kemerdekaan, kurikulum yang digunakan di Muhammadiyah merupakan kurikulum gabungan antara kurikulum pelajaran pesantren dengan kurikulum modern dengan mempelajari ilmu-ilmu dan bidang umum. Adapun materi yang disajikan di pendidikan Muhammadiyah harus menyentuh berbagai aspek, yaitu akidah akhlak, hablum minallah, hablum minannas, dan bahasa dan tarikh. Selanjutnya, lembaga ini bergerak di jenis pendidikan formal setelah kemerdekaan karena penyebaran agama Islam harus dilakukan melalui penyelenggaraan dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jenis pendidikan Muhammadiyah yaitu SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, setingkat SMP yaitu Madrasah Sanawiyah, ada SMA atau SMK, setingkat dengan Madrasah Aliyah dan pondok pesantren, yang terakhir Akademi, Politeknik atau Universitas Muhammadiyah. Sekolah yang didirikan organisasi bentukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bahkan sangat membantu kalangan bawah yang kurang mampu, sebab di beberapa sekolah para siswa dibebaskan dari biaya pendidikan atau membayar biaya sekolah. Sekolah Muhammadiyah juga tidak membangun sekat dengan membatasi hanya menerima murid muslim saja, melainkan juga menerima murid non-muslim. Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Imron Hanafi, mengatakan berdasarkan data 2012, sekolah milik Muhammadiyah berjumlah 4.994 yang tersebar di seluruh Indonesia. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu lembaga pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik, khususnya yang berjiwa nasional dari masa ke masanya. Lembaga pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun, pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan agama, pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya harap hasil presentasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk penonton sekalian. Bila kalian merasa ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't need a man, I need a puppy. Allergic to you.